Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilia Rimbani. Saat ini saya mahasiswa akhir S1 Keperawatan di Universitas Aisyah Surakarta. Di video kali ini, saya akan mengenalkan pijat Twina yang dapat membantu meningkatkan berat badan pada anak balita. Nah, pasti teman-teman masih bingung ya, apa sih itu akupresur pijat Twina? Akupresur sendiri merupakan terapi komplementer dengan cara memberikan tekanan menggunakan tangan, ibu jari, atau alat untuk merangsang bagian titik tubuh tertentu. Pijat sendiri merupakan kegiatan menyentuh mengurut bagian tubuh bayi untuk melemaskan otot sehingga peredaran darah lancar. Twina. Twi berarti dorong dan na berarti mengambil atau menggenggam. Jadi, dapat disimpulkan, akupresur pijat Twina merupakan teknik pemijatan, meluncur, memijat, mengetuk, gesekan, menarik, memutar, menggoyang, dan menggetarkan titik tertentu sehingga akan mempengaruhi aliran energi tubuh dengan memegang dan menekan tubuh pada bagian tubuh tertentu. Nah, untuk manfaat sendiri, pijat Twina ini sebenarnya kurang lebih sama dengan pijat yang lain, tetapi pijat di sini memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki peredaran darah dan pernafasan, merangsang fungsi pencernaan serta pembuangan, meningkatkan kenaikan berat badan, mengurangi stres dan ketegangan, membuat tidur lelap, mengurangi rasa sakit perut dan kembung, serta meningkatkan hubungan batin antara orang tua dan bayi sehingga dapat meningkatkan produksi air susu ibu atau ASI. Kelebihan dari pijat ini yaitu dapat meningkatkan nafsu makan anak melalui pemijatan di titik tertentu sehingga dapat membantu meningkatkan kenaikan berat badan pada anak. Untuk ketentuan pemijatan akupresur pijat Twina ini, satu set terapi terdapat 1 kali pemijatan setiap hari yang dilakukan selama 6 hari berturut-turut. Jadi, pijat ini 1 set itu dilakukan selama 6 hari. Dalam sehari hanya boleh dilakukan 1 kali pemijatan, tidak boleh berulang-ulang. Jika perlu mengulang terapi, beri jeda 1-2 hari dan pijat salah satu sisi tangan saja, tidak perlu kedua sisi. Nah, untuk waktu pemijatan ini sesuai dengan situasi kondisi dari balita. Maka perlunya memperhatikan waktu pemijatan, antara lain dapat dilakukan di saat jam bermain, saat anak kondisi senang, santai dan bahagia. Kemudian dapat dilakukan 1 jam sebelum atau setelah makan. Kemudian di saat anak akan tidur malam. Kemudian pada kondisi balita yang sehat dan atau sedang tidak demam. Juga dapat dilakukan pemijatan 2 hari setelah imunisasi dan dilakukan pada area yang tidak ada luka. Sebelum kita melakukan pemijatan, hal yang perlu diperhatikan saat memijat antara lain pastikan ruangan hangat, tangan pemijat dalam kondisi bersih, kemudian pastikan kukunya tidak panjang, gunakan minyak pijat untuk menghindari goresan, dan berikan tekanan mantap, jangan ragu atau putus-putus. Nikmati setiap pijatan tanpa rasa ragu. Nah, dalam
Akupresur pijat Wina ini terdapat 8 langkah pemijatan. Langkah pertama yaitu tekuk sedikit ibu jari anak dan gosok garis di pinggir ibu jari di sisi telapaknya. Pijat dari ujung ibu jari hingga ke pangkal sekitar 100-500 kali. Nah, untuk pemijatan ini dapat membantu memperkuat fungsi pencernaan dan limfa pada anak. Langkah kedua, teman-teman bisa pijat tekan melingkar bagian pangkal ibu jari yang paling tebal dan berdaging sekitar 100-300 kali. Pemijatan ini membantu menguraikan akumulasi makanan yang belum dicerna oleh tubuh serta menstimulasi sistem pencernaan pada anak. Langkah ketiga, gosok melingkar telapak tangan dengan radius lingkaran kurang dari 2/3 dari telapak tangan ke pangkal jari kelingking. Jadi dari ibu jari hingga pangkal jari kelingking. Searah jarum jam sekitar 100-300 kali pemijatan. Pemijatan ini dapat membantu memperlancar sirkulasi darah pada tubuh anak. Langkah keempat, pijat tekan melingkar titik ruas ke-2-3 dari ujung jari sebanyak 30-50 kali di setiap titiknya. Pemijatan ini dapat membantu memecah stagnasi di meridian dan menghilangkan akumulasi makanan. Langkah kelima yaitu pemijatan pada area perut. Pijat tekan melingkar dengan menggunakan bagian tengah telapak tangan pemijat pada area tepat di atas pusar anak searah jarum jam sebanyak 100-300 kali pemijatan. Pemijatan ini dapat membantu menstimulasi makanan agar lebih lancar. Langkah keenam, pijat bagian bawah tulang rusuk dengan kedua ibu jari pemijat. Lalu tekan ke arah luar menuju samping perut. Sebanyak 100-300 kali pemijatan. Pemijatan ini dapat membantu memperkuat fungsi limfa, lambung, dan memperbaiki pencernaan. Langkah ketujuh, kita lakukan pemijatan di area kaki. Tepatnya di bawah lutut bagian luar, sekitar 4 jari di bawah tempurung lutut anak.
Lakukan pemijatan tekan melingkar pada titik ini. Sekitar 50-100 kali pemijatan. Pemijatan ini dapat membantu menyelaraskan lambung, usus, dan sistem pencernaan pada anak. Langkah terakhir atau ke-8, kita lakukan pemijatan di area punggung anak. Pijat secara umum punggung anak, lalu tekan dengan ringan tulang punggungnya dari atas ke bawah sebanyak 3 kali. Lalu cubit kulit di kiri sampai kanan tulang ekor dan merambat ke atas hingga lebar 3-5 kali. Gerakan ini dapat membantu aliran qi atau daya hidup sehat dan memperbaiki nafsu makan anak, sehingga dapat membantu meningkatkan berat badan pada anak. Baik teman-teman, itu tadi langkah-langkah akupresur pijat Twina yang dapat membantu meningkatkan berat badan balita atau anak. Jadi teman-teman dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Dan ingat, jangan paksa anak makan karena akan menimbulkan trauma psikologis. Kemudian berikan asupan yang sehat, bergizi, dan bervariasi. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan akupresur pijat Twina? Semoga teman-teman dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari, dan mohon maaf jika ada perkataan atau tindakan yang tidak sesuai dalam pembuatan video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi.